Yang saya hormati Ketua KMTI DPD Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati Ketua KPPI Kabupaten Lombok Timur, dan yang saya banggakan ibu-ibu pesisir, ya, ibu-ibu pesisir yang tangguh, ya, yang bersempat hadir pada pagi hari ini dalam acara workshop KPPI. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta amanah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda workshop KPPI. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin sejati yang mengajak umat manusia dari alam Tuhan yang alam Islam. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, pada sesi ini, sesi sambutan, mungkin untuk sesi sambutan saya minta ketersediaan dari Ketua DPD KMTI Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan kata-kata sambutan kepada teman-teman peserta. Untuk waktu saya persilakan kepada DPD KMTI Lombok Timur. Ada beberapa catatan semenjak dari disebarnya undangan sampai hari ini yang saya pantau di grup, bahwa sebenarnya peserta ini harus lebih sebenarnya, kalau secara kekhawatiran kami kemarin itu sebenarnya harus lebih pekat. Dari awal mulanya prediksi 30 malah kurang. Nah, mungkin dikarenakan di grup itu juga banyak yang tidak aktif. Mungkin tidak aktifnya ya karena persoalan kuota, atau mungkin juga kita semua ini miskomunikasi. Ada beberapa anggota yang dari Maringgi, kemudian Batu Nampak Selatan, dan Ketapang Raya itu tidak sampai undangan, sehingga ada beberapa orang yang bisa sampai. Tapi saya rasa dengan apa yang akan disampaikan pada hari ini terkait soal materi dan sebagainya, itu mudah-mudahan bisa di-share ke semua anggota. Dan saya pribadi mengharapkan selesainya acara workshop ini dilanjutkan dengan apa istilahnya pemantapan ya terkait soal kepengurusan, struktur kepengurusan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa yang dekat sama camat itu yang dapat program. Kalau nggak dekat nggak dapat. Nah, ada orang-orang lemah yang kesenjangan cukup tinggi di soal ekonominya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah ketidakadilan di lapangan. Sehingga kita butuh untuk melakukan pengorganisasi ya. Sehingga kita bisa bergabung di organisasi untuk bantu orang-orang lemah. Ya. Bukan lewat organisasi ini untuk memperkaya diri kita, enggak. Membantu orang lemah. Mungkin teman-teman termasuk orang kaya, tapi ada masyarakat yang memang sangat miskin di situ untuk kita coba bantu. Gitu. Yang kedua adalah untuk membangun kesadaran masyarakat, ya, misalnya soal sampah misalnya. Bagaimana menyadarkan masyarakat? Jadi organisasi ini bisa dipakai. Menyadarkan masyarakat yang memang belum sadar saat ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan hal-hal yang memang menjadi isu strategis atau masalah yang ada di masing-masing desa. Yang ketiga untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Bayangkan teman-teman, 3.000 triliun anggaran APBN. Kalau di Lombok Timur 2,5 triliun anggaran untuk masyarakat. Tapi apa? Lebih banyak program, lebih banyak anggaran itu untuk aparatur negara, aparatur pemerintah. Ya, yang seharusnya
anggaran itu diprioritaskan 30% untuk aparatur negara atau ASN, ya. 70% itu untuk masyarakat, untuk dinikmati oleh masyarakat. Karena apa? Anggaran itu dari mana sumbernya, Ibu Bapak? Dari rakyat untuk rakyat. Dari apa itu? Pajak. Pajak sepeda motor, pajak bumi dan bangunan, pajak toko segala macam. 3.000 triliun itu 80% itu dari masyarakat. Dan itu harus dikembalikan oleh masyarakat. Dan kita percayakan pemerintah sebagai pengelola dan mengerjakan programnya, sehingga masyarakat sebagai harus dibalikkan bawahnya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat atau di tangan masyarakat, sehingga kita bisa memastikan bahwa program-program yang memang respon terhadap masyarakat atau masyarakat miskin itu harus kita pastikan di situ. Keberpihakan pada yang lemah, jangan yang elit-elit politik berkelanjutan. Tidak hanya 1 bulan 2 bulan teman-teman dalam melakukan perjuangan di organisasi, tapi harus continue teman-teman. Kalau misalnya hanya 1 bulan, tentu akan mati organisasi ini. Bagaimana merawat organisasi? Lewat muzakarah kalau bahasa pondok pesantrennya, berdiskusi. Walaupun misalnya tidak basisnya program, tapi yang namanya muzakarah, silaturahmi itu menjadi sebuah embrio dalam menghidupkan organisasi. Non-diskriminatif, tidak ada perbedaan, tidak boleh membedakan. Orangnya mampu membantu masyarakat, ya, untuk mengenali masalah, potensi sumber daya yang ada. Yang kedua adalah tujuan akhir kerjanya orang fasilitator atau seorang CO, community organizer, itu adalah tercapainya tujuan masyarakat pada umumnya. Ketika ada masalah, masyarakat mampu dibantu oleh organisasi. Terjadinya perubahan sosial yang sebelumnya adalah masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat marginal yang selama ini tidak pernah tersentuh dengan program, yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses perencanaan anggaran. Dengan adanya teman-teman CO, community organizer ini, jadi perubahan tatanan sosial itu menjadi ada. Ya, jadi ada program itu harus tetap mendampingi, karena roh kita adalah perjuangan membantu masyarakat yang lemah, bukan basisnya program teman-teman, gitu. Nanti habis program ini sebagai alat aja, alat untung aja ada program, gitu kan. Nah nanti nggak ada program, kita harus lebih dari itu. Ini kebetulan saja ada program, tidak bisa ngumpul, tapi sebenarnya kayak misalnya teman-teman KPPI bisa arisan, biar bisa kunjungan ke masing-masing dusun, ada aja masalah yang dan berbagi kebaikan, ya, berbagi best practice-nya gitu, apa yang berhasil di desa ini, apa yang berhasil di desa ini, kita bisa berbagi pengalaman. Yang paling utama adalah visi dan misi organisasi teman-teman. Kalau tidak selesai di visi dan misi, teman-teman akan ngambang nanti di organisasi KPPI ini. Makanya habis ini sebenarnya ada penguatan struktur. Nanti di akhir acara apa saja strukturnya, siapa akan berperan di situ, itu harus diperkuat biar teman-teman merasa memiliki semua strategi. Jadi strategi itu bagaimana menjalankan mandat organisasinya, ya. Mandat organisasinya. Jadi misi tadi yang dibuat oleh organisasinya teman-teman, lalu bagaimana strategi menjalankan misi tersebut, itu harus jelas juga. Yang kedua adalah kesadaran diri organizer, sadar posisi, sadar peran, sadar resiko. Jadi di masing-masing bidang, mulai dari ketua, bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang masing-masing, dia harus benar-benar sadar terhadap peran, ya, job description-nya seperti apa masing-masing. Nggak bisa dilakukan cuma sendiri yang ngontrol teman-teman. Kalau bidang advokasi misalnya, bidang pelatihan misalnya, nggak bisa sendiri semua. Harus orang organizer atau orang yang berpegang atau diberikan jabatan di masing-masing divisi itu menjalankan sesuai dengan mandat mereka.